Selamat datang di video reaction kami peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 5 angkatan 38 kelompok 4 sub kelompok 2. Sebelum kami memulai video reaction ini, izinkan saya untuk mengenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Ada Saudara Muhammad Ruhul dari Kantah Kabupaten Bantaeng, ada Saudara Riyandi dari Anugrah Yudopati dari Kantah Kabupaten Halmahera Barat, ada Saudara Trisna Pramanda dari Kantah Kabupaten Takalar, ada Nur Hikmah dari Kantah Kabupaten Maros, dan saya sendiri, Maria Yohana Lintang, dari Kantah Kabupaten Bone, sebagai moderator pada hari ini. Di video reaction kali ini, kita akan menonton video mengenai best practice dan bad practice di lingkungan Kementerian ATR BPN, yang kemudian kita akan kaitkan dengan materi manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum kita memulai diskusi ini, izinkan saya menyampaikan pengertian singkat mengenai pengertian manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 1 Ayat 5, yang dimaksud manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Smart ASN berkaitan erat dengan literasi digital, di mana seorang pengguna yang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan hal-hal yang berhubungan dengan dunia digital dapat juga bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat dalam dunia digital tersebut. Langsung saja, tanpa menunggu lama, kita saksikan contoh video mengenai bad practice di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor berhasil dibongkar polisi. Pemalsuan sertifikat tanah berhasil diungkap Satreskrim Polres Bogor saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. 6 tersangka pun akhirnya ditangkap. Melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, aksi para mafia tanah ini sungguh sangat disayangkan. Ironisnya, sertifikat yang diubah datanya adalah milik warga yang mengikuti program PTSL atau program sertifikasi tanah gratis. Surat sertifikat tanah, komputer, mesin printer, serta cairan pemutih turut diamankan dalam penggerebekan ini. Atas kejadian ini, Kepala BPN Kabupaten Bogor pun angkat bicara. Karena para tersangka bisa masuk ke dalam sistem BPN, nantinya pengamanan akan lebih diperketat. Mereka bisa masuk ke dalam sistem, bisa masuk. Tetapi upaya kami adalah sekarang melaksanakan pengamanan secara internal, di mana setiap pemegang akun itu wajib untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap akun-akun yang dimilikinya. Seperti minimal kalau di dalam surat adalah 1 minggu sekali diadakan untuk refresh password. Aksi pemalsuan sertifikat tanah ini sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Tarif yang ditawarkan kepada pemohon mulai dari 25 juta rupiah. Kerugian negara akibat aksi para tersangka mencapai 10 miliar rupiah. Kini atas tindakannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang penipuan dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Niko Zulfikar, Kompas TV Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekian adalah contoh mengenai bad practice di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dipersilakan dalam video kali ini, Saudara Ruhul bisa memberikan komentarnya. Baik, terima kasih Mbak Lintang selaku moderator. Setelah saya menonton video tersebut, bisa kita nilai bahwa perilaku yang dilakukan oleh pegawai BPN atau panitia PTSL tersebut merupakan tindakan yang melanggar kode etik seorang pegawai BPN, yaitu tidak menjaga harkat dan martabatnya serta kehormatannya sebagai pegawai di Kementerian ATR BPN. Oknum yang melakukan tindakan tersebut tidak menandakan seorang ASN yang berakhlak. ASN tersebut tidak menerapkan core values berakhlak yang salah satunya adalah nilai akuntabel, di mana oknum tersebut tidak memiliki integritas sebagai aparatur sipil negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian ASN masih dirasa kurang, di mana dilihat dari tindakan oknum pegawai BPN tersebut. Padahal sistem pengendalian ASN merupakan salah satu tonggak untuk menindaklanjuti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang ASN. Lemahnya sistem pengendalian ini membuka peluang oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi,
Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, Bapak Yan Septiatyas, bahwa oknum dapat masuk dalam sistem, di mana untuk mencegah kejadian tersebut diperlukan adanya pengamanan secara internal dengan cara mereset password setiap minggunya. Adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum tersebut, sehingga terjadi kasus mafia tanah seperti video yang ditayangkan sebelumnya. Sehingga peningkatan sistem pengendalian ASN serta penerapan core values berakhlak sangat penting untuk membentuk karakter ASN yang jujur, bersih, dan berintegritas. Saya rasa begitu, moderator. Mungkin teman yang lain akan menambahkan. Terlebih dahulu saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ruhul atas komentar yang diberikan. Kali ini saya akan memberikan kesempatan juga untuk Saudara Trisna memberikan komentar. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menanggapi praktek perilaku yang buruk ASN di lingkungan ATR BPN yang dalam video yang telah kita lihat. Manajemen ASN sendiri merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi maupun nepotisme. Akan tetapi dalam video yang kita lihat bahwa terdapat manajemen ASN yang kurang baik karena adanya tindakan pemalsuan sertifikat tanah untuk meraup keuntungan pribadi. Pemalsuan sertifikat tanah yang terdapat di Bogor telah melanggar kode etik ASN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 5 Ayat 3 Bagian A, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Selain itu juga melanggar pada bagian D, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut menurunkan martabat seorang ASN. Perilaku yang dilakukan oleh mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN tersebut merupakan perilaku yang tidak dapat ditiru dan dibenarkan karena tidak adanya penerapan core value ASN berupa akuntabel, yaitu berupa pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selain itu adanya penerapan kolaboratif yang salah berupa kerjasama untuk kegiatan yang negatif untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Menurut saya, penerapan akuntabilitas spiritual sangat perlu diterapkan dalam diri pribadi ya masing-masing agar kita mempunyai akuntabilitas terhadap Tuhan kita. Adanya mafia tanah dapat terjadi karena belum berhasilnya transformasi digital secara penuh. Apabila data pertanahan sudah valid secara fisik dan digital, maka akan mengurangi potensi mafia tanah merajalela karena verifikasi data pertanahan akan lebih mudah dan mempersempit kasus mafia tanah. Oleh karena itu, kita sebagai ASN terus mendukung program transformasi digital seperti digitalisasi layanan pertanahan yang dapat digunakan untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Trisna. Sekarang kita lanjutkan untuk video best practice di lingkungan Kementerian ATR BPN. Salah satu upaya yang dilakukan oleh tim pembangunan zona integritas Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah sebagai berikut. Pioner atau prioritas layanan ekstra adalah inovasi yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk mendukung pelayanan terhadap lansia dan penyandang disabilitas. Kantor Pertanahan Kota Kupang juga menyediakan antarjemput berkas bagi pemohon lansia dan penyandang disabilitas. Bisa menghubungi nomor kontak yang tersedia. Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Kupang akan menjemput berkas di rumah pemohon. Setelah proses selesai, maka berkas kemudian diantar langsung ke rumah pemohon. Layanan Pioner berlaku untuk permohonan pemecahan sertifikat, penggabungan sertifikat, serta permohonan ganti blanko karena rusak maupun karena hilang. Si Cecak. Aplikasi Si Cecak merupakan aplikasi sistem informasi berbasis website yang mendatakan informasi buku tanah berupa tata letak buku tanah dan status pinjaman buku tanah. Si Cecak merupakan singkatan dari Sistem Informasi Percepatan Pencarian Warkah. Inovasi Si Cecak dilatar belakangi oleh banyaknya kasus hilangnya warkah, buku tanah, dan surat ukur pada saat diperlukan. Keunggulan aplikasi Si Cecak adalah aplikasi ini menjadi sistem informasi buku tanah atau surat ukur, penggunaan QR Code untuk peminjaman, laporan peminjaman dibuat secara otomatis oleh sistem, dan dapat melacak track record peminjaman buku tanah dan surat ukur. Divamil. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik,
Kantor Pertanahan Kota Kupang terus melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat serta terus berinovasi. Salah satu bentuknya adalah Kantor Pertanahan Kota Kupang memberikan layanan prioritas atau khusus untuk penyandang difabel, lansia, serta ibu hamil yang akan mengurus permohonan layanan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah. Inovasi tersebut diberi nama Difamil. Pemohon penyandang difabel, lansia, serta ibu hamil mempunyai prioritas tersendiri dalam mengurus permohonannya. Telah disediakan kursi khusus untuk pemohon difabel, lanjut usia, dan ibu hamil. Kemudian tanpa perlu antri, dapat langsung menuju loket layanan Difamil yang telah disediakan. Dengan adanya Difamil, Kantor Pertanahan Kota Kupang berharap dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan untuk masyarakat. Baik, sekian adalah contoh mengenai best practice di lingkungan Kementerian ATR BPN. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Saudara Riyandi untuk dapat memberikan komentarnya. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Lintang atas kesempatannya. Baik, dari video yang sudah dilihat dari Kantah Kota Kupang terlihat, mereka telah menerapkan nilai dari Smart ASN, di mana mereka terus mengembangkan dari nilai-nilai dari pelayanan dengan optimal. Terlihat dari pelayanan mereka yaitu pioner, di mana pelayanan antar berkas bagi lansia, di mana petugas menjemput berkas pemohon untuk didaftarkan, serta pelayanan si cetak, di mana pencarian warkah dilakukan sangat cepat dengan memanfaatkan teknologi terbaru agar pencariannya lebih memadai dan cepat lah. Kemudian ada pelayanan Difamil yang dimana pelayanan tersebut untuk penyandang disabilitas. Dari pelayanan Kantah Kota Kupang tersebut telah menerapkan nilai-nilai Smart ASN serta nilai-nilai dari core value ASN yaitu berakhlak. Kemungkinan itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Riyandi. Kesempatan berikutnya saya berikan untuk Saudari Hikmah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi berdasarkan video tadi, saya ingin menanggapi terkait inovasi di Kantor Pertanahan Kupang. Dilihat dari segi Smart ASN, Kantor Pertanahan Kupang telah beradaptasi dengan era digital. Terlihat dari berbagai inovasi yang dikembangkan. Tersedianya berbagai fasilitas yang berbasis teknologi tersebut tentunya memudahkan pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, modern, dan cepat. Di era digital ini menuntut kemampuan dalam memanfaatkan peluang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat terobosan-terobosan baru. Seperti yang dilihat dari video tadi, Kantor Pertanahan Kupang akan terus melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya sebagai moderator kali ini ingin menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Pada video bad practice, perbuatan mafia tanah melanggar kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Hal ini tidak mencerminkan core value berakhlak, di mana perbuatannya mencoreng nama baik instansi. Kemudian untuk video best practice, adanya pelayanan digital si cecak sistem informasi percepatan pencarian warkah merupakan transformasi digital yang ada di lingkungan Kementerian ATR BPN, yang mana pelayanannya dapat selaras dengan visi misi kementerian, yaitu ingin menyelenggarakan pelayanan pertanahan yang berstandar dunia. Akhirnya kita sampai di penghujung diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya berdiskusi. Kita berikan aplaus untuk kita masing-masing. Untuk menutup video reaction kita hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tunggu ngelatih. Sekian presentasi dari subkelompok 2, cukup sekian dan terima kasih. Salam.